Pria tidak berani percaya pada matanya sendiri. Pacar yang sudah meninggal tiba-tiba muncul di depannya. Dia pikir dia sedang bermimpi, karena setahun yang lalu, dia melihat pacarnya mati dalam ledakan itu dengan mata kepala sendiri. Dan tujuannya hidup adalah untuk membalas dendam atas pacarnya. Namun sekarang pacarnya muncul hidup-hidup di depannya. Air matanya berlinang. Saat itu, bawahan berambut keriting datang dari belakang Inhui. Cepat buang senjatamu. Inhui agak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa pria ini ingin menyelamatkannya. Namun saat dia hendak menyingkap topeng Hyunjun, Sanhua tiba pada saat itu. Dia memanfaatkan kekurangan Inhui, langsung memukulnya hingga pingsan. Kemudian segera memeriksa keadaan Hyunjun. Untungnya Hyunjun mengenakan rompi anti peluru, hanya terpukul pingsan. Sementara itu, di sisi lain, Taeyu meledakkan pintu besar Chia, segera masuk dengan bawahannya. Di sisi Jumao, berita segera diterima. Segera beritahu semua orang untuk siap-siap evakuasi. Setelah bangun, Xianjun tidak peduli dengan perlawanan Sanhua, akan pergi mencari Zaishi. Sanhua dengan enggan mengarahkan senjata ke arahnya. Sekarang harus pergi. Jika tidak pergi, tidak akan bisa keluar. Apa yang kamu lakukan pada Zaishi? Jangan khawatir, dia hanya pingsan. Saya ingin melihatnya. Lalu apa? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa dilakukan setelah bertemu? Jika tertangkap, tidak ada yang akan percaya pada kata-katamu. Pikirkanlah dengan baik. Mendengarkan perkataan Sanhua, Xianjun tahu sekarang bukan saatnya bertindak gegabah. Kemudian mereka menyamar sebagai tim agen khusus, berbaur dengan kerumunan. Xianjun berpapasan dengan Taeyu seperti itu. Kemudian mereka berhasil melarikan diri bersama Jumao dan yang lainnya dari sini. Pada saat itu, Taeyu menyelamatkan Zaishi yang pingsan. Dibawa dengan cepat ke rumah sakit. Setelah pulang, Hyunjun merasa murung. Dia berpikir bahwa Inhui masih hidup. Mengapa dia tidak mencarinya? Apakah dia melupakan dirinya sendiri? Malam itu, dia menyusup ke rumah Inhui. Dia melihat foto mereka bersama yang masih dipajang oleh Inhui. Dia tahu bahwa Inhui masih mencintainya. Senyum yang lama tak terlihat muncul di wajahnya. Keesokan harinya, Park Yang-chul datang. Namun, dia membawa sebuah kotak misterius di tangannya. Dia merawat sebuah topi. Kemudian dia mencari Hyunjun. Kali ini, kontribusi besar yang kamu berikan kepada Chia. Jika kamu bersedia bekerja sama, saya akan memenuhi janjiku. Apa yang sebenarnya kamu berikan kepada mereka di Chia? Saat ini saya tidak bisa memberitahumu. Tidak lama lagi, di pusat Seoul, akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Meskipun Hyunjun tidak puas saat ini, dia hanya bisa mengikuti perintah Park Yang-chul. Karena hanya dengan kekuatannya dia bisa membalas dendam. Sementara itu, Baishan mengetahui bahwa Xianjun masih hidup. Dia segera pergi ke ruang arsip. Dia menemukan bahwa data dirinya telah diambil. Dia sangat marah. Saat itu, Xianjun memberikan data dari gunung kepada Sanhua. Biarkan dia melihat apa yang ada di dalamnya. Sanhua terkejut ketika melihat isi di dalamnya. Kemudian dia menemui Xianjun. Dia mengatakan bahwa di dalamnya terdapat semua misi yang dilakukan Baishan di Chia. Dan semuanya terkait dengan organisasi Alice. Dia juga mengatakan bahwa orang tua Xianjun menjadi korban Baishan. Dan Baishan juga yang mengirimnya ke panti asuhan. Bisa dikatakan bahwa nasibnya dikendalikan oleh Baishan. Xianjun tidak menyangka Baishan begitu kejam. Xianjun menyadari kekejamannya. Dia membuat keputusan dengan tegas. Harus membuatnya membayar harga. Kemudian dia menghubungi orang misterius sebelumnya. Ingin tahu apa tujuan sebenarnya dari Baishan. Orang misterius memberitahunya bahwa dia sudah kembali ke dalam negeri. Pada saat itu, akan mengirim seseorang untuk menghubunginya. Sementara itu, setelah Yunhe keluar dari rumah sakit, dia teringat akan orang bertopeng itu. Dia merasa orang itu seperti Hyunjun. Maka dia kembali ke kantor dan menemui rekan kerjanya sebelumnya. Meminta dia untuk memeriksa apakah informasi kecelakaan Hyunjun itu benar. Tidak lama setelah itu, rekan kerjanya segera datang mencarinya. Informasi sebelumnya sepertinya palsu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bukankah kamu sudah memastikannya sebelumnya? Ada seseorang yang sengaja menyebarkan informasi tersebut. Hal ini membuat Yunhe yakin bahwa orang itu adalah Hyunjun. Namun, hal ini segera diketahui oleh Baishan. Kemudian dia mencari Taeyu. Tunjukkan padaku Yunhe dengan baik. Dia sudah tahu bahwa Hyunjun masih hidup. Pasti akan melakukan segala cara untuk bertemu dengan Hyunjun. Semua ini terjadi karena kamu tidak membunuh Hyunjun saat itu. Kali ini jangan sampai salah lagi. Ya, saat ini Taeyu sudah sepenuhnya naik ke kapal bajak laut Baishan. Sementara itu, Hyunjun, bawahan dari orang misterius menemukan mereka. Kemudian mereka dibawa dengan mata tertutup. Mereka dibawa ke sebuah villa mewah. Ketika Hyunjun memasuki villa,
Yang dilihatnya adalah ruangan penuh peralatan medis. Di tempat tidur terbaring seorang pria. Pria itu adalah orang misterius yang sebelumnya menyelamatkan Hyun Jun. Kemudian orang misterius menceritakan semua hal kepada Hyun Jun. Ternyata dia dan orang tua Hyun Jun adalah teman baik selama bertahun-tahun. Mereka ditugaskan oleh mantan presiden untuk meneliti proyek pengembangan nuklir. Setelah mantan presiden meninggal, semua orang dalam proyek ini mengalami kecelakaan berturut-turut. Salah satunya adalah orang tua Hyun Jun. Dia juga mengalami luka parah dan hampir mati. Dan inilah yang disusun oleh organisasi Alice. Kemudian dia diam-diam menyelidiki organisasi Alice di luar negeri. Tanpa disangka, dia malah ditemukan oleh mereka. Sebelumnya, Hong Seong-ryong adalah bawahannya. Sehingga dia malang terbunuh. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah untuk meledakkan bom nuklir di Seoul. Dia juga memberitahu Hyun Jun, Park mungkin juga anggota Alice. Karena sebelumnya dia berhasil masuk ke Chia dan mendapatkan alat peledak. Itu akan dirakit menjadi bom nuklir saat digabungkan dengan uranium yang telah diencerkan. Hyun Jun tersadar. Setelah kembali, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hatinya tidak tenang. Tidak pernah terpikir bahwa dia selama ini bekerja untuk organisasi Alice. Dia teringat kotak misterius Park Yong-chul sebelumnya. Mungkin itu adalah uranium yang telah diencerkan. Dia pasti harus menghentikan semua ini terjadi. Sementara di sisi lain, In Hui yakin Hyun Jun masih hidup, dan mulai menyelidiki keberadaannya. Benar saja, membuatnya menemukan petunjuk di gudang terbengkalai. Maka dia pergi sendirian untuk memeriksa situasi. Namun saat dia memeriksa sekitarnya, ditemukan oleh bawahan berambut keriting. Kemudian ditangkap dan dibawa kembali. Kedua kekasih yang malang ini bertemu untuk pertama kalinya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya. Pria ini begitu tak berdaya. Melihat wanita yang dicintainya ditangkap. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak bisa mengakuinya. Jika mereka mengaku, keduanya akan berakhir. Karena jika mereka mengaku, keduanya akan dihukum. Keduanya saling menatap seperti itu. Siapa dia? Dia adalah dari Chia. Bunuh dia. Tunggu sebentar. Saat di Chia, orang yang diam-diam berhubungan dengan luar. Sepertinya dia. Karena kamu, kita kehilangan dua orang. Wanita itu mendekat dan memukul In Hui. Segera akan menyelesaikan masalahnya. Hyun Jun ingin melawan mereka tapi dicegah oleh Sunwa. Pada saat itu, bawahan berambut keriting memberitahunya bahwa wanita itu mungkin masih berguna. Ini membuat In Hui selamat dari bahaya. Kim Hyun Jon, apakah kamu mengenal wanita ini? Tidak mengenal. Saya di Chia. Selain departemen saya sendiri. Ketika Taeyu masuk, bawa dia ke bawah. Semua orang, cepatlah. Melihat In Hui yang dibawa ke bawah, Hyun Jun hanya bisa menahan dorongan untuk menyelamatkannya. Sementara Taeyu di sisi lain mengetahui bahwa Si ditangkap, langsung membawa bawahannya untuk menyelamatkan. Tidak disangka mereka terjebak dalam perangkap yang disiapkan oleh Churli, menyebabkan kerugian besar pada bawahannya. Ketika Taeyu masuk, namun dia menemukan tempat ini sudah kosong. Dengan cepat memberitahu Baeksan tentang hal ini. Baeksan terlihat serius setelah mengetahui. Jelas bahwa In Hui sangat penting baginya. Sementara itu, kelompok rambut keriting tiba di markas baru. Dia meminta Hyun Jun untuk menanyai In Hui. Memberitahunya untuk menggunakan segala cara, untuk membuatnya mengungkapkan sandi Chia. Begitu mendapatkan sandi, segera menyelesaikannya. Hyun Jun datang ke depan Si. Keduanya saling menatap. Mata mereka penuh dengan air mata. Namun mereka tidak bisa berkata-kata lebih banyak, karena ada seseorang di samping yang sedang memperhatikan mereka. Sementara Hyun Jun mengatakan kepada Zaisi untuk jujur. Namun jarinya terus mengetik kode Morse. Jangan pernah mengatakannya. Jika kamu mengatakannya, kamu akan mati. Zaisi segera menyadari. Dia tahu Hyun Jun pasti melakukan ini karena terpaksa. Namun bawahan Juen mau melihat Zaisi tidak bicara. Maka mereka ingin menyuntikkan kepadanya kebenaran. Secara langsung mendorong meja dan berdiri di depan Zaisi. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan Zaisi. Dia hanya bisa bertindak keras terhadapnya. Cepat katakan. Cepat katakan. Saat itu, hati Hyun Jun terasa seperti teriris. Namun dia melakukan ini untuk menyelamatkan Zaisi. Dia harus melakukannya. Akhirnya Zaisi pingsan. Ternyata Juen Mao tidak berniat berhenti di sini. Dia memerintahkan bawahannya untuk membangunkan Zaisi, dan ingin menyuntikkan kepadanya kebenaran. Hyun Jun panik. Dia agak bingung. Namun pada saat itu, John Mo menerima telepon.
Ketika dia tahu isi telepon itu, dia sangat terkejut. Langsung memerintahkan bawahannya untuk melepaskan dia. Ternyata Baeksan khawatir tentang keselamatan In Hui. Dia bahkan memohon kepada bos organisasi Alice. Ini membuat In Hui lolos dari bencana. Kemudian Xian Jun mengantarkan In Hui pulang. Melihat luka di wajah Jaehe, Xian Jun sangat sedih. Seperti yang kamu duga, aku telah menjadi orang jahat. Kita seharusnya tidak bisa kembali lagi. Lupakan aku, Jaehe. Keesokan harinya In Hui bangun, mengingat saat Xian Jun menyakiti dirinya. Dia tahu itu untuk menyelamatkannya, tapi dia tidak bisa mengerti mengapa Xian Jun mengkhianati mereka. Sementara itu, Baeksan memberikan foto kepada Taewo. Taeyu menemukan posisinya dan akan menyelesaikannya. Dan foto itu adalah orang misterius yang menyelamatkan Xian Jun. Setelah kembali, Taeyu menganalisis melalui komputer, mensimulasikan penampilan misterius 30 tahun ke depan. Kemudian menemukan kepala Wu. Untuk melakukan analisis perbandingan tulang, dengan cepat menemukan tempat persembunyian misterius. Langsung membawa bawahannya, menyerbu villa misterius. Saat itu, Taeyu seperti terinspirasi oleh Rambo. Tidak butuh waktu lama, langsung menyelesaikan semua bawahan misterius. Kemudian Baishan tiba di depan misterius. Sepertinya misterius sudah meramalkan hari itu. Maka dia diam-diam menekan tombol pemantauan. Maka dia mengontrol, mengirimkan gambaran waktu nyata kepada Hyun Jun. Hyun Jun melihat situasi misterius. Dia gelisah tapi tak berdaya. Dan misterius tahu dia tak bisa lolos kali ini. Maka mulai berbicara sendiri. Perbuatan orang jahat pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Kejadian 9:6. Kamu seharusnya mulai berangkat. Ah, jangan. Baishan menyelesaikan orang misterius itu dengan cara ini, namun tidak menyadari tindakannya sendiri. Hao sudah direkam. Ketika Xian Jun bangkit, Baishan sudah pergi. Xian Jun mengeluarkan telepon. Melihat rekaman video tadi berulang kali, melihat barang berulang kali, dia merasa bahwa kata-kata terakhir orang misterius sebelum mati, pasti sedang menyampaikan makna tertentu padanya. Tindakan orang jahat, pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Kejadian 9:6.